Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurul Afriani, MPD MSI, selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kita untuk membahas tentang kecerdasan intrapersonal menurut Michael Kavanagh dan perkembangan kepribadian yang sehat. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nanda Hanafi, Ririn Eliani Puspita Dewi, Ai Anissa Nur Azizah, Iklima Amarilis Nur Fatwa, Muhammad Al-Bafid, Nizar Yolanda, Elsa Sahara. Langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Komponen inti dari kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami dari yang akurat meliputi kekuatan dan keterbatasan diri. Kecerdasan akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, memahami dan menghargai diri. Kemudian pengertian Kavanagh dan Levitoy 2002, kecerdasan intrapersonal merupakan keterampilan akan kemampuan mengarahkan diri sendiri, kemampuan memahami diri sendiri, dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri atau tempat. Dijelaskan kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan akan self-knowledge, self-direction, dan self-esteem. Upaya mengembangkan kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, self-knowledge. Bimbingan kelompok merupakan bagian penting untuk pembentukan pada diri individu sebagai satu dari beberapa aspek dalam kecerdasan intrapersonal. Yang kedua, self-direction. Penanaman nilai tanggung jawab akan pendapat dan solidaritas sesama anggota di dalam bimbingan kelompok menjadi bagian penting dalam pengembangan. Self-esteem, pemenuhan kedua hal tersebut akan mampu membantu individu dalam menemukan jati dirinya dan mengembangkan penghargaan diri yang kuat sebagai unsur ketiga dalam kecerdasan intrapersonal. Ciri anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal, yang pertama, tidak menemui kesulitan dan tidak mudah bosan kalau harus bermain sendiri tanpa teman bermain. Yang kedua, punya kemauan keras dan mandiri. Yang ketiga, lebih suka bekerja, belajar, dan bermain sendiri. Yang keempat, bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik. Oke, yang selanjutnya pengertian bibliokonseling. Banyak metode yang digunakan untuk membantu terlaksananya pelayanan bimbingan kelompok secara optimal. Dari pendekatan behavior, humanistik, kognitif, hingga sibernetik.
Salah satu alternatif pendekatan yang saat ini mulai dikaji adalah bibliokonseling. Pendekatan ini menggunakan informasi atau pengetahuan yang terdapat dalam buku pusaka sebagai upaya dalam membantu konseling dalam memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan potensinya. Dijelaskan oleh Persson dan Macmillan 2006 bahwa bibliokonseling adalah membaca dan mendiskusikan buku-buku tentang situasi yang mirip dengan apa yang sedang dialami oleh anak-anak. Melakukan kegiatan membaca dan berdiskusi buku benar-benar dapat membantu anak dalam beberapa cara. Beberapa anak memiliki kesulitan dalam bibliokonseling memberikan kesempatan dan bibliokonseling memberikan kesempatan bagi anak untuk menghubungkan masalah mereka sendiri dengan situasi dalam sebuah buku. Pendekatan bibliokonseling juga dianggap cukup membantu mengatasi masalah siswa, karena dengan menggunakan buku sebagai media untuk membantu siswa, guru dapat menghindari kemungkinan munculnya kesenjangan yang terjadi. Media bibliokonseling yaitu buku sebagai media untuk membantu siswa memberikan pandangan dan wawasan yang lebih luas akan hal-hal baru. Biblio atau kepustakaan di sini dapat dilakukan atau diambil dari komik, buku cerita, artikel dari koran atau majalah, novel, template, hingga buku yang tergolong berat seperti tulisan ilmiah. Dengan menggunakan buku bacaan sebagai alat untuk membantu siswa, diharapkan guru BK memiliki ribuan alternatif bantuan untuk membimbing siswa, khususnya yang mengalami masalah. Baik, pendekatan Allport terhadap kepribadian. Allport memandang manusia adalah positif, penuh harapan, dan menyanjung-nyanjung. Allport tidak percaya bahwa orang-orang yang matang dan sehat dikontrol dan dikuasai oleh alam bawah sadar atau kekuatan-kekuatan tak sadar oleh Freud. Ia percaya bahwa kekuatan-kekuatan tak sadar itu merupakan pengaruh penting pada tingkah laku orang dewasa yang neurotis. Akan tetapi, individu yang sehat adalah pada tingkat rasional dan menyadari kekuatan yang membimbing mereka dan dapat mengontrol kekuatan-kekuatan itu juga. Kepribadian tidak dikontrol oleh trauma dan konflik masa kanak-kanak, oleh orang-orang yang sehat dibimbing dan diarahkan oleh masa sekarang dan oleh intensi-intensi ke arah masa depan dan antisipasi-antisipasi masa depan. Konflik dan pengalaman kanak-kanak, sedangkan kepribadian yang sehat berfungsi pada suatu taraf yang berbeda dan lebih tinggi. Allport lebih menyukai mempelajari hanya orang-orang yang dewasa yang matang dan hanya sedikit saja berbicara mengenai orang-orang yang neurotis. Karena itulah dikatakan bahwa sistem dari Allport hanya berorientasi pada kesehatan. Baik, yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu motivasi pada pribadi yang sehat. Allport percaya inti dari masalah kepribadian adalah usaha untuk menerangkan motivasi. Motif-motif orang dewasa bukan perpanjangan atau perluasan motif masa kanak-kanak. Inti dari kepribadian adalah intensi-intensi kita yang sadar dan sengaja, yakni harapan-harapan, aspirasi-aspirasi, dan impian-impian. Kodrat intensional, kepribadian sehat, perjuangan ke arah masa depan ini mempersatukan dan mengintegrasikan seluruh kepribadian orang-orang yang neurotis, kekurangan maksud, dan tujuan-tujuan jangka, dan kepribadian mereka terpotong-potong menjadi subsistem yang tak berhubungan yang kekurangan suatu fokus sentral dan kekuatan pemersatu. Ada segi lain dari konsepsi Allport tentang kepribadian yang sehat yang mungkin kelihatannya paradoks. Tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh orang yang sehat pada hakikatnya tidak dapat dicapai
Dia mengemukakan bahwa meskipun subtujuan yang dekat dapat dicapai, namun tujuan terakhir tidak dapat dicapai. Seperti kata pepatah, semakin banyak Anda mendapat, semakin banyak juga yang Anda inginkan. Tujuan akhir menarik seseorang dari salah satu subtujuan ke subtujuan yang lain, tetapi tetap selalu dalam masa depan yang tidak dapat dijangkau sampai mati, atau sama seperti halangan dari suatu hambatan yang tidak dapat diisi. Menurut Allport inilah yang menjadi motivasi bagi manusia. Teori Allport tentang dorongan dari kepribadian yang sehat memasukkan juga prinsip penguasaan dan kemampuan yang berpendapat bahwa orang-orang yang matang dan sehat tidak cukup puas dengan melaksanakan atau mencapai tingkat-tingkat yang sedang atau yang hanya memadai. Mereka didorong untuk melakukan sedapat mungkin untuk mencapai tingkat penguasaan dan kemampuan yang tinggi dalam usaha memuaskan motif-motif mereka. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, diri dari orang yang sehat. Nah, konsep diri ini atau self merupakan suatu bagian yang penting untuk membahas tentang kepribadian yang sehat. Istilah yang dipilih oleh Allport tentang pembahasan diri ini adalah proprium, yang mana dia ingin menghilangkan kekaburan dalam pembicaraan diri. Proprium ini menunjukkan kepada sesuatu yang dimiliki atau unik bagi seseorang. Allport menyebutnya saya sebagaimana dirasakan dan diketahui. Lalu perkembangan proprium. Nah, proprium itu berkembang dari masa bayi sampai adolescensi melalui 7 tingkat diri. Munculnya proprium menunjukkan prasyarat untuk suatu kepribadian yang sehat. Yang pertama ada jasmani, diri jasmani, yaitu munculnya kesadaran akan jasmani dan fisik. Lalu yang kedua ada identitas diri, sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang sama gitu, walaupun terus berubah dan berkembang. Lalu yang ketiga ada harga diri, yang mana mengembangkan perasaan bangga dengan kemampuan diri sendiri melalui eksplorasi diri, suatu hasil dari belajar dengan usahanya sendiri. Lalu yang selanjutnya ada perluasan diri atau self-extension. Anak mulai menyadari keberadaan objek dan orang lain dan mengidentifikasi objek-objek yang menjadi bagian milik mereka dan sekitar mereka. Lalu ada selanjutnya gambar diri, mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri, yaitu berkembang melalui interaksi dan orang tua. Lalu selanjutnya diri sebagai pelaku rasional, muncul sesudah anak menyadari dan memiliki kemampuan berpikir rasional yang dapat dimiliki, muncul sesudah anak menyadari dan memiliki kemampuan berpikir rasional yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Lalu yang selanjutnya ada perjuangan proprium, yaitu propriety stripping, yaitu mencakup tujuan jangka panjang, kesadaran eksistensi diri dalam tujuan atau pencapaian jangka panjang. Pandangannya itu mengarah ke depan dan dapat menyusun rancangan jangka panjang sehingga bangunan self menjadi lengkap. Oke, selanjutnya. Sebelumnya di sini ada perkembangan kepribadian yang sehat. Menurut Allport, peranan orang tua atau ibu mempengaruhi perkembangan proprium anak. Jika seorang anak mendapat kasih sayang yang cukup, perasaan aman, akan menumbuhkan identitas diri dan diri akan meluas. Namun, jika keamanan dan kasih sayang itu tidak dipenuhi, maka anak tersebut akan menjadi agresif, suka menuntut, iri hati, egosentris, dan bertumbuh psikologisnya berkurang. Pada masa dewasa, orang itu akan dikontrol oleh dorongan-dorongan masa kanak-kanaknya.
Selanjutnya ada kriteria kepribadian yang matang. Di sini ada 7 kriteria kematangan ini merupakan pandangan-pandangan Alport tentang sifat khusus dari kepribadian yang sehat. Yang ke satu ada perluasan perasaan diri. Orang yang matang adalah mereka yang mengembangkan perhatian di luar dirinya dengan berpartisipasi langsung dan penuh. Yang kedua ada hubungan diri yang hangat dengan orang-orang lain. Alport membedakan dua macam kehangatan dalam hubungan. Yang pertama kapasitas untuk keintiman dan yang kedua kapasitas untuk perasaan terharu. Yang ketiga ada keamanan emosional. Keamanan emosional yaitu kualitas utama kepribadian. Yang dimaksud penerimaan diri. Kepribadian yang sehat mampu menerima semua segi yang terdapat pada mereka. Yang keempat ada persepsi realistis. Orang yang sehat memandang dunia mereka secara objektif. Mereka tidak mempercayai situasi-situasi atau orang lain di sekitar mereka jahat atau semuanya baik menurut prasangka pribadi terhadap realitas. Yang kelima ada keterampilan dan tugas. Keberhasilan dalam pekerjaan menunjukkan perkembangan keterampilan dan bakat tertentu suatu tingkat kemampuan. Yang keenam ada pemahaman diri. Pemahaman diri yang dimaksud orang yang memiliki tingkat pemahaman diri yang tinggi atau wawasan diri tidak mungkin memproyeksikan kualitas-kualitas pribadinya pada yang negatif dan kepada orang lain. Yang ketujuh ada filsafat hidup yang mempersatukan. Arah akan membimbing semua segi kehidupan seorang menuju suatu tujuan, serta memberikan seseorang alasan untuk hidup. Suara hati juga berperan dalam suatu filsafat hidup yang mempersatukan. Nah, baik, itulah pembahasan dari kami mengenai kecerdasan intrapersonal menurut Michel Kavanagh dan perkembangan kepribadian yang sehat. Semoga apa yang kita bahas menjadikan manfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf kepada teman-teman dan Ibu Nurul jika dari beberapa pembahasan atau perkataan kami yang memang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nurul Afriani. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.